Selamat datang di channel Ruang Cerita Manhwa dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Seorang pria memikirkan jika meminum darah manusia ikan dan ibat yang diberikan tidak mempan akan bagaimana. Ia juga tidak yakin Dokter Kang akan memberikan obatnya jika mereka meminum darah itu. Wajah kedua wanita di dekat pria itu tampak kesal dan memikirkan semua kemungkinan. Seorang wanita berbalik dan menolak tawaran dokter. Hal ini diikuti oleh warga lain. Dokter Kang yang jahil langsung memanggil pria berkumis dan meminta cepat minum karena pria itu tadi mendesaknya. Pria berkumis itu menolak dan mengatakan jika sepertinya ia sehat-sehat saja. Mereka semua berlari panik. Ketua menatap kejadian di depannya dengan kagum. Ia tak habis pikir Dokter Kang bisa mengusir orang-orang keras kepala itu. Ia sampai memuji Dokter Kang sebagai orang yang luar biasa. Dokter merasa dirinya memang jago menghadapi tamu istimewa. Mata Dokter Kang kembali lesu saat teringat kalau ia tidak bisa keluar dari camar hari ini. Ia bertanya pada ketua apakah sama sekali tidak ada kereta kuda keluar. Ketua menjelaskan jika di situasi seperti ini memang tidak ada sama sekali. Saat hari sudah gelap, Dokter Kang dan Pak Kim berjalan di tengah kota camar. Dokter pun menjelaskan kalau mereka tidak bisa pergi untuk sementara karena situasi yang tidak memungkinkan. Pak Kim mendengarnya kaget dan memikirkan bagaimana nasib mereka berdua. Dokter memikirkan untuk mencari penginapan di camar malam ini. Pak Kim menyarankan agar mereka makan malam terlebih dahulu. Tapi Dokter Kang akan makan setelah mengurus reliknya dulu. Menurut Dokter Kang, Monster Raid kali ini lebih mudah dibandingkan zombie. Dokter pun pergi ke pusat penaksiran relik camar. Ia disambut oleh seorang pria berkacamata dengan ramah. Melihat sambutan itu malah membuat Dokter Kang curiga. Menurutnya pria itu terlihat licik. Ia bahkan yakin kalau dia seorang penipu. Ia meminta tolong untuk taksir sebuah relik. Dokter memberikan reliknya di atas meja. Mata pria itu membelalak saat melihatnya dan sadar jika itu relik rare. Pria itu bahkan berpikir untuk mencuri reliknya. Tapi semua itu terbaca oleh Dokter Kang. Pria itu berbohong dengan mengatakan kalau item itu merupakan item yang lumayan lazim. Di belakangnya masuk seorang wanita berambut biru. Dokter Kang berpikir jika ia harus mematahkan pergelangan tangan pria di depannya sebelum dia lebih banyak bicara. Belum sempat dokter mengatakan apa-apa, tiba-tiba seorang wanita yang sadar langsung berteriak dan berlari menghampiri pegawai pria itu. "Kau mau menipu lagi kan?" Ucap wanita itu kesal sambil memukul pria itu. Wanita itu mencekik pria berkacamata hingga gemetar ketakutan tak berdaya untuk melawan. Wanita itu menatap Dokter Kang dan meminta maaf. Ia juga mengatakan kalau pria itu sering menipu relik. Ia melempar pria yang sudah tak berdaya itu dan menawarkan untuk ia saja yang menaksir relik Dokter Kang. Wanita itu menaksir relik hingga terlihat cahaya kuning keemasan keluar dari reliknya. Item yang didapatkan Dokter Kang merupakan Pitch Tamarin Insinyur Cave, bisa mempertajam penglihatan di dalam air, mobilitas di dalam air bertambah 50%, memperkuat atribut air 10%, serangan saat bertarung di dalam air masing-masing bertambah 20%. Wanita itu memberikan selamat pada Dokter Kang karena mendapatkan item yang luar biasa. Ia memberitahukan kalau item ini akan memberikan kemampuan tambahan jika dipakai sepasang. Pak Kim yang juga ikut ke sana berbisik dan bertanya Insinyur Cave itu apa. Dokter pun menjelaskan kalau itu sejenis anting. Aksesoris ini dipasang di telinga tanpa perlu menindik telinga. Wanita itu mengatakan jika toko mereka akan membelinya dengan harga tinggi jika dokter mau menjualnya. Tapi dokter Kang menolaknya karena ia akan memakainya. Dokter menatap anting itu dengan tersenyum. Ia beruntung mendapatkan item khusus pertarungan di air dan merasa tidak ada ruginya kalau ia menyimpannya. Dokter melempar satu anting itu pada Pak Kim. Pria itu menangkapnya dengan kaget karena sangat tiba-tiba. Dokter merasa jika ia hanya perlu satu dan Pak Kim juga harus punya untuk bertarung di dalam air. Pak Kim tak menyangka jika temannya itu akan memberikan satu padanya. Ia merasa sangat terharu karena dokter peduli padanya. Tapi dari sisi Dokter Kang, ia Hanai tidak mau berjuang sendirian di dalam air. Pak Kim pun memakainya agar bekerja di slot item. Kini Pak Kim sudah mencapai syarat minimal 3 item level rare. Ia tampak sangat senang dengan pencapaiannya. Dokter Kang mengatakan akan membagikannya dengan Pak Kim kalau ada pencapaian yang bisa dibagi. Mereka menatap ke atas langit, hari sudah larut. Dokter Kang bahkan mengatakan kalau mereka bisa-bisa menggelandang di luar. Pak Kim berpikir jika mereka masih bisa ke menara sihir. Tapi Dokter Kang merasa tidak enak, mereka bahkan pergi belum sehari. Menurutnya bukankah itu akan canggung kalau mereka kembali? Pak Kim menggaruk kepalanya dan berpikir apa yang dikatakan dokter ada benarnya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidur di luar hari ini. Seorang pria tiba-tiba memanggil Dokter Kang yang hendak pergi. Adegan beralih ke seorang wanita yang bekerja di pusat penaksiran relik.
Wanita itu berjalan pulang menuju rumahnya sambil membawa sesuatu di pundaknya. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu dengan wajah lelah. Wanita itu kaget karena ada tamu di rumah mereka. Tamu itu merupakan Pak Kim dan Dr. Kang. Mereka juga kaget ternyata wanita dari pusat penaksiran relik ada di sana. Itu pelanggan yang tadi, ucapnya bingung. Wanita itu bingung saat melihat kakaknya ada di rumah dan menyangka jika sang kakak dipecat jadi penjaga. Aku izin sakit, ucap kakaknya kesal. Dokter Kang mengatakan jika sebelumnya ia merasa kalau wanita itu mirip dengan Tuan Shril, tak menyangka kalau ternyata adiknya. Sang ibu dengan tersenyum memberitahukan kalau Dokter Kang adalah orang yang menyelamatkan kakaknya dan mereka akan menginap di sini sampai gerbang dibuka. Dokter berpikir kalau keluarga Cha Taylor sekilas memang seperti keluarga biasa. Tapi, mereka adalah keluarga penjaga paling bersejarah di Chamar. Pria bernama Shril mengatakan tidak masuk akal kalau penyelamat seorang penjaga akan menggelandang. Adik Shril yang bernama Sial kaget mendengar perkataan kakaknya. Matanya berbinar, tak menyangka jika healer hebat yang ramai dibicarakan tadi siang ternyata ada di depannya. Matanya berbinar dan memperkenalkan dirinya, ia dengan semangat mengatakan kalau dokter dan Pak Kim menginap beberapa bulan pun boleh. Kakaknya akan tidur di ruang tamu. Shril kesal dengan ucapan adiknya dan mereka pun bertengkar. Melihat hal itu membuat Pak Kim dan Dokter Kang tertawa. Melihat kalian begini, kalian memang kakak beradik, ucap Pak Kim. Saat malam sudah sangat larut dan mereka semua sudah tidur. Tiba-tiba Dokter Kang terbangun, ia bangkit dan bertanya-tanya sekarang sudah jam berapa. Di sisi lain Pak Kim masih tidur dengan nyenyak dengan bantal kesayangannya. Dokter memakai jubahnya dan merasa firasatnya aneh. Ia berdiri di jendela dan menatap keluar. Ia bingung dengan kabut yang ada di depannya, tanpa tidak menyebar, hanya berada di satu tempat. Ia teringat jika rumah ini punya menara pengawas dan berpikir untuk pergi ke sana. Ia pun nekat keluar kamar dan bermaksud untuk pergi ke menara pengawas. Tapi di belakangnya ada seseorang yang tiba-tiba menyerangnya. Ia melirik ke belakang dan melihat pria tua. "Siapa kau?" tanya pria tua itu. Dokter Kang melirik pedang yang kini ada di lehernya dan bingung kenapa pria itu langsung menodongkan senjata. Ia memanggil busur panah Fria untuk berjaga-jaga. Tak lama Shril berteriak memanggil pamannya dengan kencang. Ia memberitahukan kalau pria itu adalah healer Kang Seung Hyun. "Kang Seung Hyun? Yang menyelamatkan Shril?" tanya pria itu yang dijawab senyuman dan menarik kembali busur panah Fria. Pria tua itu pun mengangkat pedangnya dari leher dokter. Pria tua itu bernama Hekaro Cha Taylor, merupakan veteran pasukan penjaga. Pria itu meminta maaf atas sikapnya yang kurang ajar. Ia hampir melukai seorang pahlawan. Dokter merasa itu wajar jika Hekaro waspada saat ada orang asing di rumah. Dokter Kang pun tersenyum tidak mempermasalahkannya tapi Shril tanpa merasa tidak enak atas perbuatan pamannya itu. Hekaro bercerita kalau setelah membuka mata, ia mengawali hari dengan mengawasi danau. Semua orang mengatakan kalau ia melakukan hal sia-sia karena mereka punya tabir menara sihir. Bagi Hekaro, apa salahnya menjaga kampung halamannya dengan kekuatan yang ia miliki? Mendengar cerita itu membuat Dokter Kang paham kenapa di rumah ada menara pengawas. Dokter Kang menggunakan mata pegamat dan melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Setelah itu ia memanggil busur panah Fria dan mengatakan jika apa yang dilakukan Tuan Hekaro tidak sia-sia. Ia pun menembakkan kabut yang ada di depannya dengan menggunakan anak panah kehancuran. Panah itu meluncur dengan kencang hingga bunyi ledakan terdengar. Hekaro dan Shril kaget dengan apa yang ada di balik kabur itu. Ternyata yang ada di balik kabut adalah monster ikan. Mereka semua akan menyerang Chamar. Semua prajurit pun bersiap untuk menyerang para monster yang kini sudah mulai naik ke daratan. Seseorang berteriak memperingati jika monster ini akan menginvasi desa dan bagi yang bisa bertarung diminta untuk angkat senjata mereka. Hekaro, kedua keponakannya dan prajurit yang lain mulai bertarung dengan para monster. Mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Pak Kim dan Dokter Kang menatap dari jarak aman. Pak Kim tak menyangka kalau satu keluarga turun berperang. Mereka memang keluarga prajurit sejati, ucap Dokter Kang. Sebelum turun perang, Sial memberikan mereka berdua senjata. Pak Kim diberikan senjata yang merupakan kejayaan emas Chamar dan Dokter Kang belati kehormatan perak Chamar. Keduanya tidak bisa diam saja dan tentunya siap untuk ikut berperang. Para monster itu berteriak dan tak lama menyerang monster itu dengan senjata baru. Pak Kim berseru jika itu senjata yang keren karena ia mendapat bonus damage fisik sebanyak 250%. Kedua prajurit memaki kesal karena monster itu tidak ada habisnya dan terus keluar dari air.
Dokter Kang terdiam sambil menatap monster yang tengah dihabisi oleh salah satu prajurit. Ia merasa aneh karena seharusnya monster ini tidak bisa ke darat dan berpikir mungkin ini sihir bernapas di darat. Tak lama muncul lingkaran sihir dengan 3 sosok di depannya. Mereka merupakan penyihir manusia ikan, ketiganya tampak mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh manusia. Dokter mengangkat belatinya dan belati itu mempunyai efek sinar bulan. Ia pun melempar belatinya dan mengenai salah satu penyihir. Melihat itu Dokter Kang tersenyum puas. Dokter berpikir kalau para penyihir binasa maka para monster ikan pasti akan hilang dengan sendirinya. Monster ikan itu berteriak kesakitan, hal ini dimanfaatkan prajurit. Hekaro memerintahkan bawahannya untuk maju. Kedua penyihir manusia ikan yang tersisa tampak panik. Mereka mengatakan sesuatu seperti mantra lalu keluar lingkaran sihir. Setelah itu bunyi ledakan terdengar dan keluarlah kepiting raksasa Picita. Melihat itu baik Pak Ki maupun Dokter Kang malah mengeluarkan air liurnya dan berpikir jika tertangkap, daging kepitingnya pasti bisa memenuhi 1 truk. Dokter Kang pernah mendengar daging kepiting itu sangat mahal dan enak. Sial yang ada di belakang mereka langsung berteriak kalau itu tidak penting saat ini. Kepiting raksasa itu mulai mendekat membuat semua prajurit mulai waspada. Pak Ki mulai menyerang sambil memaki kepiting itu. Tangannya kesakitan karena kepiting itu ternyata sangat keras. Setelah memakai skill pengamat, dokter tahu kalau kepiting itu memakai perlindungan tubuh tingkat tinggi. Ia berteriak dan memberitahu apa yang ia lihat. Sedetik kemudian kepiting itu menyerang para prajurit. Dokter Kang berteriak jika mereka harus mencari kelemahannya. Shrill terbaring di atas tanah dengan tubuh yang sakit dan tidak bisa digerakkan. Matanya membelalak dan meminta sial untuk menyingkir. Ia melihat adiknya tengah berusaha mencegah kepiting itu masuk ke camar. Kepiting itu pun menghempaskan tubuh sial dan bersiap menyerangnya. Tapi Pak Kim dan Dokter Kang langsung lompat dan menyerang kaki kepiting raksasa itu. Keduanya saling bertatapan dan berteriak pada prajurit untuk mengincar kaki kepiting. Dengan tenaga yang tersisa, para prajurit mulai bangkit dan menyerang kepiting itu. Mereka semua menyerang hingga suara pedang dan senjata lain pun silih berganti terdengar. Pertarungan itu selesai saat matahari terbit. Semua orang berteriak senang saat mereka menang melawan monster kepiting. Hekaro mendatangi Dokter Kang dan Pak Kim yang terlihat sangat mengantuk. Ia berterima kasih karya berkat mereka berdua ia bisa melindungi Camar dan keluarganya. Dokter tersenyum tipis sambil menahan kantuk. Ia mengatakan jika mereka hanya melakukan kewajiban. Apa kalian berdua baik-baik saja? Tanya sial saat melihat kedua orang di depannya tampak lesu. Pak Ki mengatakan jika ia mengantuk karena dipanggil tiba-tiba saat tidur. Dokter Kang sendiri kekurangan stamina. Sial pun meminta mereka beristirahat dan mereka akan menyiapkan pesta daging kepiting berkualitas tinggi. Pak Kim dan dokter pun kembali ke rumah keluarga Caraylor dan beristirahat. Dokter Kang terbangun dan disapa oleh Shrill. Ia bertanya sudah berapa lama ia tertidur karena merasa masih pagi. Anda tidur seharian? Jawab Shrill sambil tersenyum. Dokter Kang menatap Shrill tak percaya kalau ia sudah tidur 25 jam sejak Perang Danau. Dokter memikirkan kepitingnya yang ia pikir sudah habis. Shrill dan Sial memberitahukan kalau mereka belum memakannya karena menunggu sang dokter. Setelah mendengar Dokter Kang sudah bangun, pesta pun dimulai. Semua orang mulai bersulang dan langsung mengobrol sambil memakan daging kepiting. Mereka senang karena daging itu rasanya lezat dan dagingnya meleleh di mulut. Sial meminta dokter dan Pak Kim untuk makan yang banyak karena mereka berdua adalah VVIP pertarungan ini. Pak Kim merasa itu semua karena senjata yang diberikan Sial. Wanita itu merasa bangga karena itu bukan sekop biasa, melainkan senjata kehormatan Camar yang diberikan tiap tahun kepada prajurit terbaik Camar. Itu adalah item rare yang terkecil, ucap Sial bangga. Pak Kim ternganga mendengar itu, ia jadi tidak enak menerima item sebagus itu. Sial tidak keberatan dan meminta Pak Kim menerimanya, ini karena di rumahnya masih ada 11. Dokter Kang yang sedang mengambil makanan menatap tubuh kepiting yang terlihat bersinar di salah satu bagian. Ia pun menghampirinya karena heran yang bercahaya hanya di satu bagian saja. Ia melihat dengan salah satu skillnya dan mengetahui kalau itu merupakan cangkang merah tua berkualitas. Ia pun mengambilnya dan jendela status langsung muncul, memberitahukannya kalau ia berhasil mendapatkan relik setelah menumpas monster kuat level A ke atas. Ia mendapatkan imbalan berupa skill, tangan pengumpul relik dan peluang memperoleh relik monster sebesar 3%. Dokter pun memutuskan untuk menyimpannya dulu. Hekaro mendekati dokter dan mengatakan ada yang ingin ia sampaikan. Di samping pria itu ada penjaga yang pernah bertemu dengannya. Dokter bingung kenapa ada penjaga. Pria itu mengatakan jika ia mendapat perintah dari atasan. Sebagai ucapan terima kasih, pemimpin Camar mengundang mereka berdua.
Mereka semua pun pergi ke kastel pemimpin camar. Saat masuk, mereka disambut langsung oleh pemimpin. Hekaro berbasa-basi mengatakan kalau ini suatu kehormatan bagi mereka untuk bisa diundang langsung oleh pemimpin camar. Siapa pemimpin camar? Tanya Pak Kim dengan berbisik. Dokter pun menjelaskan kalau secara teori beliau adalah penyihir paling jenius dari Menara Merah Tua. Walaupun memiliki kemampuan seunggul itu, beliau tidak sombong dan selalu berusaha, tidak seperti para penyihir lain. Pak Kim bingung kenapa itu semua secara teori. Belum sempat dokter menjawab, tiba-tiba pemimpin itu menangis dan mengatakan kalau ia mendengar para monster hampir merobohkan kastel. Hekaro dengan canggung berusaha menenangkan pemimpin camar bernama Gabain itu. Beliau adalah orang yang cengeng dan penakut, ucap dokter. Pak Kim tak percaya apa yang ia lihat di depannya. Mereka pun masuk ke satu ruangan dan mulai berbincang. Gabain merasa kalau mereka terlalu bergantung pada tameng menara sihir. Sebelumnya ia sudah bilang kalau mereka harus bersiap jika ada masalah dengan tamengnya. Tetapi semua menentang karena dianggap sebagai investasi sia-sia. Dokter pun berkomentar kalau pasukan penjaga saat ini jumlahnya sedikit dan lemah dibandingkan dengan luas kota. Mendengar itu, Gabin memang bermaksud untuk membuat keluarga kesatria camar pertama. Reformasi pasukan kesatria penjaga dan ia akan menyerahkan tugas itu kepada keluarga Cha Taylor. Hekaro yang mendengarnya sangat kaget sampai ia berdiri dari duduknya. Itu kehormatan bagi kami. Teriak Hekaro dengan penuh semangat. Pak Kim bertepuk tangan dan mengatakan seluruh keluarga Cha Taylor ketiban rejeki. Hekaro terharu karena harapan keluarganya sejak lama akhirnya terwujud di generasinya. Dengan senyum, Dokter Kang bertanya apakah penjelajah yang membantu menyelamatkan camar bisa mendapat hadiah seperti itu juga. Gabain tersenyum dan mengatakan kalau mereka berdua adalah penyelamat camar. Ia menunjukkan item terbaik yang nilainya puluhan juta, jadi mereka bisa mengambil sebanyak-banyaknya. Gabain juga memberi mereka hak bekerja di kediaman Altegards dan tunjangan berkelanjutan. Dengan dingin, Dokter Kang menolaknya membuat Gabain kaget. Dokter Kang tahu kalau Gabain sangat ingin memberinya item, tapi ia sedang tidak membutuhkannya. Ia merasa harus mendapatkan sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan dengan kekuatannya. Sesuatu yang sangat mahal. Ia mengatakan kalau dirinya dan Pak Kim ingin tinggal di desa Hind. Meskipun kecil, Hind adalah desa yang pengaruhnya tidak dapat diremehkan. Letak geografisnya disukai wisatawan dan di sekitarnya ada banyak monster, jadi sering dikunjungi oleh penjelajah. Karena itu juga asosiasi penjelajah mendirikan kantor dan badan keagamaan juga memperluas kekuatan mereka di sana. Rasanya kurang jika di desa sepenting itu hanya ada asosiasi penjelajah dan badan keagamaan. Gabain terdiam mendengar ucapan Dokter Kang. Dokter meminta agar mereka mendirikan cabang institut sihir di desa Hind. Institut sihir adalah fasilitas khusus penyihir yang menjual belikan barang-barang sihir, menerima misi terkait sihir atau menyewakan penginapan. Dokter Kang berpikir kalau ada institut sihir di desa Hind, maka badan keagamaan dan asosiasi penjelajah pasti sulit semena-mena seperti sekarang. Ia menyeringai saat membayangkan reaksi mereka. Tangan Gabain gemetar setelah mendengar permintaan Dokter Kang. Ia yakin Menara Merah Tua pasti akan mengabulkan permintaannya, ia pasti bisa mendapatkan izin membangun kalau bekerja sama dengan Menara Merah Tua. Tapi permasalahannya ada di anggaran. Gabain memejamkan mata dan menghela nafas panjang. Ia setuju dan akan mengabulkannya karena Dokter Kang yang meminta. Dokter dan Pak Kim tersenyum senang. Dokter Kang melanjutkan kalau ia ingin bantuan untuk biaya perjalanan dan item untuk kembali ke desa Hind. Ia mengatakan jika ia perlu uang makan, paket ramuan, perahu dan pemandu untuk menyeberangi danau. Gabain terdiam mendengar itu semua. Dokter Kang seolah tidak sadar dengan keterkejutan Gabain, ia terus mengatakan kalau Danau Pichta adalah sarangnya monster. Jadi ia meminta tambahkan mantra sihir agar perahunya kuat. Temannya yang berharga ini mabuk laut, jadi ia juga meminta tambahkan sihir pencegah mabuk. Tunggu. Teriak Gabain membuat dokter berhenti. Ia mengatakan bukankah hadiahnya cukup institut sihir saja. Dokter Kang pun menjawab kalau institut itu untuk dirinya, tapi yang ia katakan setelahnya itu untuk rekannya. Pak Kim memberitahukan kalau ia berbeda dengan Dokter Kang, ia bukan penyihir. Jadi institut sihir tidak ada hubungannya dengan Pak Kim. Mendengar itu Gabain pingsan yang membuat Hekaro panik. Setelah kejadian itu, datanglah hari di mana dokter dan Pak Kim akan pergi dari camar. Mereka bertemu dengan pemandunya di pinggir danau. Pemandu itu satu orang keluarga. Mereka merasa terhormat bisa bertemu dengan sang dokter. Mereka pun naik ke perahu dan pergi dari camar. Kepergian mereka diantar oleh keluarga Cha Taylor dan juga Gabayan sang pemimpin camar. Sial berteriak, meminta mereka mengabarinya kalau ada sesuatu saat menjelajah.
Dalam perjalanan, mereka menikmati pemandangan di sana yang dirasa sangat cocok dengan Menara Merah Tua. Awalnya perjalanan mereka lancar, tapi di tengah perjalanan, mereka diserang oleh monster dari bawah danau hingga akhirnya membuat mereka terlempar. Kita kembali dulu ke 1 jam sebelum kejadian. Dokter Kang tengah berdiskusi dengan Pak Kim. Mereka akan menyewa kereta kuda di desa Trakoti di seberang danau. Untuk ke desa itu, mereka harus melewati hutan merah. Dokter menunjuk tempatnya di peta yang ia pegang. Ia melanjutkan, di tempat itu luas dan gelap, orang luar sering tersesat di sana. Kalian bertiga orang desa Trakoti kan? Tanya Dokter Kang. Pria bernama Barlik membenarkan. Mereka pergi ke Camar untuk mengobati Ludi yang sedang sakit. Ludi merupakan anak perempuannya dan istrinya bernama Daisy. Mereka tidak bisa pulang karena pelayaran ditutup sedangkan anak mereka yang lain ada di rumah. Saat putus asa, Tuan Gabain berhasil menemukan sukarelawan untuk memandu mereka di hutan merah. Sihir pencegah mabuk lautnya berhasil jadi perjalanan mereka pun nyaman. Pak Ki memutuskan untuk beristirahat, sedangkan Dokter Kang berkutat dengan jendela status yang memberitahukan daftar keanggotaannya yang ada 2, ahli perapal mantra sihir Menara Merah Tua dan pasukan kesatria Cataylor. Daftar keanggotaan ini meningkatkan keterampilan Dokter Kang yang berkaitan dengan kelompok terdaftar. Ini yang kedua setelah imbalan Menara Merah Tua. Pak Kim dan Dokter diakui sebagai perintis pasukan kesatria Cataylor. Meski bukan anggota keluarga, mereka dianggap prajurit yang berjuang bersama. Jadi Dokter mendapatkan gelar anggota pasukan kesatria ilegal. Ia tidak peduli, baginya ia akan menggunakan segala cara untuk bertahan hidup. Tak lama ada quest baru. Kali ini ia diminta mengumpulkan 10.000 poin dengan imbalan skill bintang hitam. Menurutnya permintaannya semakin lama semakin menjadi-jadi, ia menatap jendela status dengan kesal. Ia berpikir untuk mengabaikannya dan tidak peduli dengan skill bintang hitam. Tak lama Barlik mengatakan kalau hutannya sudah terlihat. Dokter Kang tidak menyangka jika hutannya sesuai dengan namanya. Sedangkan Pak Kim berkata kalau firasatnya buruk tapi beruntung tidak ada monster meskipun awalnya ia khawatir. Dokter Kang memperingatkan Pak Kim agar tidak berbicara seperti itu. Hah? Kenapa? Tanya Pak Kim bingung. Dokter mengatakan kalau itu seperti kutukan. Tak lama perahu mereka diserang oleh monster ikan, akibat serangan itu membuat Barlik panik. Dokter Kang dengan cepat maju dan menyerang monster ikan itu dengan belatinya. Ia memerintahkan Barlik untuk terus mendayung. Dengan wajah pucat, Barlik pun menurutinya. Daisy memeluk anaknya dan berteriak memanggil Dokter Kang dan menunjuk ke arah danau. Ia merasa ada sesuatu yang mendekat. Monster ikan yang lebih besar pun muncul, Dokter Kang mengeluarkan busur panah Fria hendak menyerang. Ia bingung kenapa ikan kamapan muncul di sini. Ia menembakkan panah itu beberapa kali hingga monster itu kabur. Dokter menatap ke bawah dan yakin kalau mereka bukan kabur. Tak lama perahu pun bergoyang dengan kencang dan mereka semua terlempar ke atas. Pak Kim berteriak saat di bawah ada monster yang siap untuk menyantap mereka semua. Dokter siap dengan panahnya dan berpikir jika ikan ini cukup pintar. Ia tersenyum dan menembakkan anak panah ramuan beku pada monster itu. Tembakannya cukup kencang dan seketika itu juga sang monster membeku. Dokter Kang berteriak meminta Pak Kim menghancurkan lapisan esnya. Pak Kim pun mengeluarkan sekop miliknya dan memakai sambaran petir pada ikan beku itu. Daisy mengkhawatirkan anaknya. Ludi mengatakan baik-baik saja tapi ia agak kedinginan. Apakah para penjelajah selalu hidup seperti ini? Tanya Barlik sambil berusaha naik ke bongkaran es. Dokter dan Pak Kim menatap bangkai ikan itu. Dokter mengatakan ada yang mengusiknya sejak tadi. Yang ia tahu ikan kamapan biasanya hidup di dasar danau karena menghindari sinar matahari. Mereka tidak akan keluar dari air. Tetapi, seekor muncul di hadapan mereka bahkan sebelum matahari terbenam. Dokter Kang menggunakan mata pengamat dan memberitahukan beberapa informasi yang salah satunya yaitu diperkirakan kalau ikan ini sudah mati 3 hari yang lalu. Merasa curiga, Dokter Kang membelah ikan dengan belati. Tak lama keluarlah monster tanaman parasit. Pak Kim sedikit mundur melihat parasit itu. Monster ini mengendalikan ikan kamapan, terlihat melalui mata pengamat kalau parasit ini mutan yang terpapar kekuatan sihir kuat. Jika induk semang mati, maka aktivitas parasit akan berhenti. Dokter Kang memperhatikan kata induk semang, langsung saja ia panik dan melihat sekeliling yang tiba-tiba bongkahan es itu bergerak-gerak. Tak lama muncullah monster boss di hadapan mereka. Kini dokter tahu kenapa questnya belum berakhir. Ia menoleh berniat meminta tolong Pak Kim, tapi sayang pria itu kini terkena mabuk laut. Dokter menatapnya dengan datar. Monster itu pergi ke arah Barlik dan keluarganya. Ketiganya tertangkap monster boss.
Ludi bahkan berteriak kencang karena ketakutan. Dokter berusaha menyelamatkan mereka dengan menembakkan anak panah harpun ke arah sang monster. Ia berhasil menyelamatkan Barlik dan istrinya, tinggal Ludi. Gadis itu berteriak, Pak Kim melihatnya dan teringat dengan putrinya. Tanpa sadar ia melangkah maju untuk menyelamatkan Ludi. Keduanya pun tenggelam. Daisy yang melihat kejadian itu langsung meneriakkan nama putrinya dengan kencang. Daisy beranjak dari tempatnya tapi ditahan oleh Barlik karena itu cukup berbahaya. Dokter Kang menggunakan skill suara ketenangan pada Daisy yang menangis karena khawatir. Ia akan berusaha menyelamatkan putri Barlik dan Daisy. Dokter menatap danau, ia tak menyangka Pak Kim akan tercebur juga. Ia tidak bisa membiarkan mereka karena keduanya bisa tewas tenggelam. Sementara itu di dalam danau, Pak Kim berusaha menyerang monster boss itu dengan sekop miliknya. Sayangnya serangan Pak Kim tidak berhasil karena tentakelnya tumbuh lagi meskipun dipotong berkali-kali. Sebenarnya Pak Kim bisa saja lolos sendirian, tapi ia tidak bisa karena Ludi sekarat. Perlahan ia kehabisan nafas, saat tengah berjuang tiba-tiba ia melihat cahaya dari atas. Pak Kim dan Ludi ditembak oleh Dr. Kang dengan anak panah angin. Dr. Kang menghampiri mereka dan menyerang monster itu dengan pisaunya. Pak Kim senang melihat temannya datang. Dr. Kang sendiri tersenyum melihat reaksi pria itu. Dr. Kang kembali menyerang tentakel monster boss itu dengan cepat. Pak Kim teriak dan memperingati agar dokter berhati-hati karena tentakelnya tumbuh terus. Tak lama tentakel itu membeku. Melihat ini membuat Pak Kim terdiam. Dr. Kang tersenyum melihat apa yang terjadi dan memberitahu kalau yang ia pegang ini bukan sembarang pisau. Senjata ini dibuat terburu-buru dengan mematahkan es oleh Dr. Kang. Ia sangat beruntung karena hasilnya bagus. Karena hal itu juga dokter mendapatkan DY keajaiban, tercapai dengan peluang rendah saat menciptakan item buatan tangan. Dokter pun mendapatkan imbalan berupa skill enchant acak. Dokter meminta Pak Kim untuk cepat naik dan jangan mempedulikannya. Pak Kim pun naik dan meminta temannya itu agar berhati-hati. Setelah itu dokter langsung menyerang monster boss dengan pisaunya. Kini perlahan monster itu mundur, tapi tak lama Dr. Kang hampir diserang monster boss. Dengan cepat ia memakai anak panah ramuan pembeku dan menembakkannya ke arah monster. Dr. Kang kembali menyerang tapi tiba-tiba tubuh monster itu mulai muncul. Monster cumi-cumi sequoia yang merupakan inang tanaman parasit gelombang. Mata monster cumi-cumi itu bersinar dan mengeluarkan suara yang memekikkan telinga. Dr. Kang terganggu dengan suara itu. Sedetik kemudian kawanan monster dengan ukuran lebih kecil bermunculan. Mereka semua mengitari inangnya. Dr. Kang yang melihat merasa monster besar itu berniat kabur dan menjadikan mereka tameng. Dr. Kang tersenyum dan berpikir jika ini akan mudah. Ia kembali menembakkan anak panah air suci fajar. Monster itu menatap ke arah anak panah dengan bingung. Tapi tak lama cahaya keluar menyilaukan mata. Dr. Kang tersenyum karena biasanya para inang akan menerima pengaruh dari parasit dan tak bisa berpikir logis. Mereka akan mengikuti insting saja. Kawanan itu terlihat diam tapi tak lama langsung mendekati cahaya itu membuat inangnya berteriak. Melihat ada kesempatan, dokter menembakkan anak panah ramuan pembeku ke tubuh inang. Ia mendekati monster itu dengan pisau di tangannya, siap menyerang. Selamat tinggal, ucap Dr. Kang dengan menatap tajam sang monster. Dengan secepat kilat ia menyerangnya hingga terbelah jadi beberapa bagian. Dr. Kang kaget saat jendela status muncul dan memberitahukan kalau ia mendapatkan banyak poin. Ia bingung karena yang ia tahu, ia tidak bisa mengumpulkan poin dari membunuh monster. Parasit inang yang lain mulai keluar karena inang mereka sudah mati. Dokter berpikir apakah mungkin ini dihitung sebagai pengobatan tanaman parasit. Jendela status kembali muncul bertubi-tubi membuat dokter kaget, memberitahukan kalau ia berhasil menyingkirkan benda asing, terapis agung, terapis luar biasa, berburu cumi-cumi raksasa dan inkarnasi ambisi. Akhirnya dokter pun keluar dari dalam danau dan menanyakan keadaan keluarga Barlik pada Pak Kim. Wajah Pak Kim terlihat pucat karena mabuk lautnya. Keluarga Barlik ke tepi danau dan memanggil dokter dengan panik. Dokter Kang bertanya apakah mereka bertiga baik-baik saja. Daisy minta tolong pada dokter agar menyelamatkan putrinya. Dokter Kang tersentak kaget saat melihat tubuh Ludi yang gemetar. Ia berpikir apakah ia sudah terlambat. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.